Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ke-7. Selamat mendengarkan. Bahwa sesungguhnya Qori sudah berasa geli akan bersinggung dengan laki-laki. Boleh jadi ia akan hidup dengan tidak bersuami seumur hidupnya. Badannya masih merasa geli karena dipeluk dan dicium oleh Hanapi. Dan tetaplah pada hatinya bahwa ia tidak akan suka diperbuat serupa itu lagi oleh laki-laki lain luar dari Hanapi. Memang ia tidak cinta pada Hanapi dan ia bermaksud hendak memutuskan segala tali pergaulan, tapi jika ia merasa jijik akan diraba oleh laki-laki lain nanti, adalah perasaan serupa itu terkecuali bagi Hanapi. Qori sendiri tidak mengerti apa sebabnya demikian, karena kepada Hanapi pun ia tidak cinta. Hanya diupahnya saja hatinya dengan pengakuan bahwa Hanapi ialah sahabat dari kecilnya, seorang kawan yang sudah dipandangnya sebagai saudara. Surat-surat yang lain adalah kawan-kawannya di asrama yang sama-sama pulang vakansi dengan dia ke rumah orang tuanya masing-masing. Petang sudah berjawat dengan senja. Sehabis makan, Qori sudah permisi pada ayahnya buat masuk kamar karena kepalanya berasa pening. Sesungguhnya tiadalah ia berdusta apabila ia berkata sakit kepala, karena sebenarnya lah kepalanya bagai dipalu. Entah panas hatinya pada Hanapi atas perbuatannya, entah ia kasihan pada sahabat yang karib itu, Qori sendiri tidak tahu. Hanya yang sudah diketahuinya bahwa ia mesti putus dengan Hanapi. Dengan cepat dibukanya pakaian, dilepaskannya rambutnya. Biasanya Qori bersisir dan berbedak juga bila ia hendak tidur, tapi sekali ini ia mengempaskan ke tempat tidur dengan tidak berbedak dan tidak menyisir rambut. Tak dapat ia menerangkan lagi apa perasaannya ketika dipeluk dan dicium Hanapi itu. Memuji pula lah ia akan kedatangan tukang pos, karena kalau sekiranya orang itu tidak datang, entah apalah yang akan terjadi atas dirinya. Karena ia tahu bahwa pada saat itu ia tidak berdaya sedikit jua untuk menolak sebarang kehendak Hanapi. Dalam berbaring itu hebatlah peramukaan pikiran dengan perasaan Qori. Berasalah sekarang cinta Hanapi tidak dapat ditolaknya selama ia berhampiran dengan laki-laki itu. Pandang Hanapi, suaranya, tingkah lakunya jika ia sedang menyatakan cintanya, semuanya sungguh membawa hanyut kepada Qori. Itu tak disangka lagi. Tapi Qori tidak suka akan menjadi istrinya karena tidak boleh. Segala tingkah laku Hanapi sudah menggelapkan pikiran serta menimbulkan nafsu berahinya. Itulah perasaan hati yang menindih segala pikiran sehat. Tapi jika ia sudah jauh dari Hanapi, dimenungkan awal dan akhir, diujinya antara salah dengan benar, maka tersurat segala nasihat ayahnya dalam kalbunya. Pendeknya, yakinlah ia bahwa secara pergaulan hidup dan perasaan sesama manusia sekarang akan lebih melaratnya kawin campuran itu daripada manfaatnya. Disinilah pikiran sehat beroleh kemenangan. Guna-guna? Oh, mustahil. Qori tidak percaya serambut jua pada guna-guna. Hanya diketahuinya kelemahan hatinya bila berdekat jua dengan Hanapi. Oleh karena itu tetaplah ia hendak menjauhi orang itu sekarang jua. Sehari melalaikan berarti menambah bahaya baginya, akan terjerumus ke dalam jurang, akan tersesat atau membuang diri. Maka dengan segera bangkitlah ia dari berbaring
lalu mendapatkan meja kecil yang ada di dalam kamar. Di situ selamanya adalah tersedia kalam dan tinta dengan hati yang tetap. Ditulisnya sehelai surat kepada Hanapi, maksudnya hendak menulis dengan pendek. Tapi dengan tidak sengaja kalam itu sudah menarik ke tempat yang bukan-bukan, sudah menyatakan kesedihan hati yang tidak berhingga, dan sudah pula memberi harapan buat di masa yang akan datang. Pendeknya surat itu bukanlah maksud memutuskan jalan, tapi meminta tempo. Sehelai kartu pos sudah penuh, surat itu belum juga tamat lagi. Kori meletakkan kalamnya, lalu membaca dari awalnya. Katanya, surat serupa ini tambah mengingatkan diriku pada orang itu. Lalu dikoyak-koyakan surat itu dan diambilnya pula sehelai kertas yang baru. Maka menulislah ia sebagai berikut. Sahabatku Hanapi, seorang kawanku pada masa ini ada di Bukit Tinggi dan ia ingin berjumpa dengan aku. Boleh jadi kami dari sana akan berangkat ke Padang atau ke Lubuk Sikaping. Itu belum tentu karena nona sahabatku itu mempunyai keluarga di kedua tempat itu. Sedang ia bermaksud hendak membawaku melihat negeri-negeri lain. Bila rasanya aku akan kembali ke Solok, belumlah dapat ditentukan. Kalau engkau menerima surat ini, tentulah aku sudah di kereta api. Banyak tabik. Kori de Buse. Sengaja Kori mengarang surat serupa itu supaya Hanapi jangan menulis surat kepadanya. Setelah siap surat itu dengan perangkonya, maka dikeluarkannya lah sebuah koper kecil dari dalam lemari, lalu diisikannya segala pakaian dan perkakas berhias sekira-kiranya cukup buat seminggu di jalan. Lalu tidurlah ia. Pada keesokan harinya di meja makan, Kori berkata kepada ayahnya bahwa ia hendak mengunjungi sahabatnya, anak asisten residen Bukit Tinggi, dengan tidak ditentukan berapa hari lamanya ia di sana. "Vakansimu tinggal seminggu lagi, Kori," kata ayahnya mengeluh. "Kalau lebih dari 2 hari Kori di sana, Papa mesti datang. Kita boleh tinggal di rumah makan, Pak." Tuan de Buse tidak bisa membantah kehendak anaknya yang sangat disayanginya, lalu berdiam diri. Sepulangnya Hanapi pada keesokan harinya dari kantor, maka didapatinya surat dari Kori. Mula-mula ia menaruh bimbang kalau Kori sudah menyesal atas perbuatannya yang sudah terjadi meninggalkan Solok. Supaya jangan berjumpa lagi dengan dia, istimewa pula prasangka itu tambah tersurat dalam kalbunya. Demi diperhatikannya bunyi surat yang amat sederhana itu dan tidak sepatah jua pun mengandung tutur di dalam batin yang menandakan ada perhubungan karib antara keduanya. Tanda tangan Kori de Buse itu pun sudah memberi alamat yang sebesar-besarnya. Tapi secara galibnya bagi anak-anak muda yang sedang asyik berahi, persangkaan buruk yang lekas datangnya itu dengan cepat pula boleh dibandar dan dihilirkan. Sampai kepada baiknya pula, Kori masih kanak-kanak, baru berumur 19 tahun, sudah tentu kejadian petang kemarin amat luar biasa baginya, hingga mengejutkan si gadis itu, ibarat burung merpati yang sudah mulai makan dari tangan pengasuhnya. Sekonyong-konyong merasai tangan yang berisi makanan itu sudah meraba hendak menggonggongnya. Sejinak-jinak burung, sesayang-sayangnya pada pengasuh, tetapi perbuatan secara itu tentu akan mengejutkan dia juga. Kori tentu kembali ke Solok dan Hanapi nanti akan meminangnya pada ayahnya. Serambut pun tak ada dalam sangka Hanapi bahwa burung merpati itu sudah terbang membumbung dan hendak lenyap ke langit hijau. Seminggu sudah terlampau sesudah Hanapi menerima surat Kori, hatinya pun semakin bimbang. Bukan saja karena merindukan kekasihnya, tapi pakan si Kori sudah habis. Sedang sepucuk pun Hanapi tidak menerima surat daripadanya. Hatinya semakin ragu karena ia mendengar kabar dari jongos Tuan de Buse bahwa tuannya sudah 4 hari lamanya berangkat ke Padang, membawa koper besar beberapa buah. Dengan keterangan yang demikian tahulah Hanapi bahwa Kori ada di Padang. Tapi apakah arti koper-koper itu?
mustahil Kori akan berlayar saja ke Betawi dengan tidak singgah dahulu ke Solok, meskipun sehari saja, sekadar buat memberi selamat tinggal pada kawan-kawan yang ada di Solok dan pada Hanapi. Sebuah raket ada di tangan Hanapi buat diperbaiki jika Kori tidak sempat datang ke Solok. Setidak-tidaknya pesan ayahnya tentu ada. Jadi persangkaan bahwa Kori akan berlayar itu tidak beralasan sama sekali, sebab itulah Hanapi membuang dari pikirannya. Tapi koper-koper besar yang dibawa oleh Tuan de Busse, bukankah itu sampai cukup buat keterangan? Dengan seketika Hanapi sudah keluar rumahnya menuju ke rumah Tuan de Busse buat menjelaskan cerita jongos itu. Si Min berkata bahwa koper-koper itu semua kepunyaan Nona Kori, sepotong pun barangnya tak ada yang tinggal. Hingga yang ada di penatu pun sudah dipaksa melekaskan. Tuan de Busse sendiri hanya menyuruh siapkan pakaian-pakaian buat 3 atau 4 hari di jalan saja, yaitu dalam sebuah koper kulit yang kecil. Jelaslah semua bagi Hanapi sepulangnya ke rumah, mengempaslah ia ke atas sofa, lalu menangis terseduh-seduh. Sampai hati kau Kori, sampai hati kau Kori padaku, katanya dengan amat sedihnya. Berapa lamanya ia tidur berbaring di sana, ia pun tak tahu. Hari pun sudah mulai senja. Si Buyung telah mulai memasang lampu. Tiba-tiba didengar oleh Hanapi teriak jongosnya, mengatakan lampu gasolin seakan-akan hendak berbahaya rupanya, karena minyak bensin yang mengalir keluar dan tumpah ke alas tikar permadani di bawahnya dijilat api. Si Buyung lagi gugup memadami api pada tikar permadani itu, sedang api di atas sudah membungkus lampu seluruhnya. Bukannya ia segera menutup keran bensin, tetapi ia berikhtiar meniup api yang sudah menjilat-jilat itu dari lampu. Sedang berbuat serupa itu, berseru-serulah ia meminta tolong, hingga berhamburanlah orang dari belakang. Hanya Ibu Hanapi yang tidak kehilangan akal. Dengan segera ditutupnya keran bensin yang ada pada tank, dan tidak lama antaranya padamlah api itu. Hanapi tinggal berbaring melihatkan apa saja yang terjadi, seolah-olah tiada sadarlah ia bahaya apa yang sedang mengancam. Air mukanya tidak berubah, sebagai dalam mimpi dilihatkannya saja apa yang berlaku. Sepatah pun tak ada kata yang dituturkannya. Ibunya melihat keadaannya serupa itu dengan kecemasan hati. Orang tua itu bukan tak arif bahwa anaknya di dalam beberapa hari yang akhir ini adalah berperangai luar biasa. Sudah lama ia mendengar dari si Buyung bahwa Nona Kori sudah berangkat ke Betawi, dan adalah dalam kira-kiranya bahwa Hanapi tentulah sedang merindukan gadis itu. Sesungguhnya ia tidak meluputkan tingkah laku anaknya dari pemandangan barang sekejap jua. Meskipun tidak pernah bersiasat dan berhandai-handai dengan anaknya, tapi segala gerakan air muka Hanapi dapatlah diartikannya belaka. Ia tahu hal apa yang merawankan hati anaknya, tapi meskipun demikian, ia pura-pura bersilengah saja. Kesayangan Hanapi kepada ibunya belum berapa berlipat-lipat ganda kasih ibu kepada anak tunggal yang sudah tak berayah lagi itu. Hanya sebab memikirkan nasib anaknya, maka ibu Hanapi tetap menjanda. Hal ihwal Kori dengan Hanapi bukan tidak diketahuinya dari awal sampai ke akhirnya. Jika ia suka, dapatlah ia menggambarkan hal itu di muka anaknya dengan seterang-terangnya. Meskipun ia belum pernah menyelidiki atau memata-matai perbuatan kedua muda itu daripada tingkah laku Kori, yakinlah si ibu itu bahwa anaknya sedang dipermain-mainkan oleh gadis itu. Sedang percintaan Kori kepada Hanapi belumlah sampai cukup buat memberi korban. Ibu Hanapi tidak pernah membawa anaknya bertutur tentang halnya dengan Kori, karena ia takut kalau anaknya akan durhaka. Maksud anaknya akan beristrikan anak Belanda itu bukan saja amat bertentangan dengan perasaannya, bukan saja menjadi keyakinan baginya bahwa anaknya sedang menempuh jalan melarat, tapi insaplah ia juga bahwa perkawinan yang serupa itu kelak menceraikan dia dengan anaknya dari dunia sampai ke akhirat.
Pada Hanafi sudah nyata tak ada keteguhan hati di dalam agamanya, sedang bangsanya sendiri pun sudah dibelakanginya. Selama ini hanyalah ibunya sendiri yang menjadi tali perhubungan Hanafi dengan dunia Minangkabau dan dunia Islam. Alangkah jauhnya tersesat Hanafi itu bila ia beristrikan Nyonya Belanda pula. Semenjak Qori pulang Pakansi tahun itu, Ibu Hanafi sudah menaruh kebimbangan hati, tidak sekejap jua dilepaskannya dari pemandangan akan tingkah laku kedua anak muda itu. Meskipun Qori masih muda, tapi ia berasa betul bahwa pemandangan Ibu Hanafi padanya sudah tidak menyenangkan. Berupa-rupa orang cemburuan, semakin panas hati gadis itu karena dipandangnya cemburuan itu tidak beralasan. Sebab sekali-kali ia tiada berniat hendak menceraikan ibu dengan anak, sebab panas hatinya sebagai gangguan buat orang tua itu. Qori gemar sekali memperlihatkan kepada orang berapa kekuasaannya atas diri Hanafi, sehingga jika dikehendakinya, mudah sekali ia memerintah laki-laki itu duduk bersimbuh di tanah, mencium ujung sepatunya. Segala sesuatu memberatkan hati Ibu Hanafi buat membawa anaknya berunding tentang halnya dengan Qori. Sebab ia khawatir kalau buah hatinya anak seorang yang sangat dikasihinya itu pada hari tuanya sungguh-sungguh akan meracun hatinya. Kelakuan Hanafi dalam api lampu gasolin mengancam sangat membimbangkan hati ibunya. Setelah lampu terpasang, maka berkatalah ia sekadar hendak membuka bicara. Ibu sangka engkau tidur, Hanafi. Apakah sebabnya maka engkau biarkan api melambai itu? Setiap hari kuterangkan pada manusia yang bernama si Buyung ini, sahut Hanafi sambil bersungut. Janganlah dahulu dibukanya keran sebelum lampu dipanasi betul. Biarlah sekali ini ia insaf bahwa tutur kata yang kugerakan setiap hari ke telinganya bukan omong kosong, melainkan berarti benar. Tahukah engkau sekarang, Buyung? Dengan perkataan itu Hanafi membalik tidur membelakangi ibunya yang sedang berdiri di muka pintu. Seolah-olah tak sukalah ia berhandai-handai lagi sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Lalulah orang tua itu dari sana. Entah berapa lamanya Hanafi tidur berbaring serupa itu di dalam jantungnya, di dalam batu kepalanya, di seluruh anggotanya sedang menyala lautan api, sedang bersambung petir halilintar. Apakah yang akan membimbangkan hatinya meski rumah dan sekalian isinya menjadi abu sekalipun? Ia masih yakin bahwa Qori sungguh membalas percintaannya sekali lagi bertemu. Pastilah ia dapat menggonggong, membawa terbang anak gadis itu, dan tiadalah lagi akan dilepas-lepaskannya. Perbuatan Qori serupa itu tentulah sebab larangan ayahnya atau sebab gosokan kawan-kawannya. Hanafi menyumpahi dirinya karena ia dilahirkan sebagai bumi putra. Lamalah ia tidur termenung. Segala temasa sekelilingnya tak menarik hatinya lagi. Bulat pikirannya kepada Qori saja. Pos, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Sebagai disengat kalajengking, demikianlah terperanjatnya Hanafi mendengar suara itu. Dengan sekejap sampailah ia ke beranda muka menemui tukang pos itu. Tak mungkin tidak, surat itu tentulah datang dari Qori. Sungguh tak salah persangkaan itu. Tukang pos sudah menyerahkan sehelai bungkusan surat berwarna merah jambu ke tangannya. Tulisan Qori, stempel pos dari Padang. Dengan tergopoh-gopoh dibukanya bungkusan itu, keluarlah 3 helai kertas dari dalam yang sama warnanya dengan bungkusnya. Lihat dahulu tanda tangannya, Qori de Buse. Tanda serupa itu sudah memberi alamat buruk. Jika surat itu baik isinya, tentu Qori tanda tangannya. Qori sekarang memakai pula namanya yang panjang sebagai pada surat dahulu. Sejuru selamanya Hanafi menutup surat itu dengan tapak tangannya, seolah-olah tidak beranilah ia membacanya. Darahnya berdebar-debar, telinga mendesing-desing, sejuru selamanya gelap gulitalah pemandangannya.
Tapi surat mesti dibacanya, buruk baiknya hendak diketahuinya, terlebih berat memikul kesedihan. Bila tidak diketahui hal ihwal yang sebenarnya, maka dengan kebimbangan tidak dapat dikira-kira, dibacanyalah surat itu. Bunyinya, sahabatku Hanapi, inilah tanda hidupku yang penghabisan sekali bagimu, yaitu yang datang daripadaku sendiri. Hanapi, dari kecilku kugantungkan kepercayaan yang tidak berhingga atas dirimu, karena kupandang engkau sebagai saudara yang tua. Sudah berapa kali kita memperbincangkannya, hal perkawinan campuran antara nona Belanda dengan orang Melayu. Sedang segala pemandanganku yang sehat dan beralasan, biasanya kau tangkis dengan segala kemarahan. Sekadar jangan menyakitkan hatimu saja, maka tidak kupanjangkan pemandangan itu. Tapi kebenaran belumlah dapat dari pertengkaran kita tentang hal yang sesulit itu. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.